Ketika pena dipegang oleh orang-orang bodoh, lalu senapan dipegang oleh para penjahat, dan kekuasaan dipegang oleh para pengkhianat, bahkan podium dikuasai oleh orang-orang keji, maka saksikanlah sebuah negara itu atau sebuah bangsa itu akan berubah menjadi hutan rimba yang tak layak dihuni oleh manusia. Satunya berdiri subur makmur kemari Palau Jinawi, rakyat makmur tanah subur, hidup mujur serba manjur. Mengapa sekarang kok jadi begini? Rakyat sakit, ekonomi makin sulit, hidup hancur serba ngawur gak terukur, amburadul. Wahai kalian yang berkuasa, jangan lupa mati itu akan tiba saat nafsu sedang menggebu-gebu. Ingat ya, kalau orang salah, kita maafin. Urusan kita dengan dia selesai. Tapi urusan dia dengan kita dan dengan Allah itu belum selesai. Sepanjang dia belum minta maaf pada kita. Sampai akhirat kita nggak punya urusan sama dia. Tapi dia punya urusan dengan Allah pada dosa-dosa yang dia lakukan terhadap kita saat di dunia. Ya, misal nih, ada orang fitnah Anda maafin aja. Ya, yang bisa dipelajari cara memaafkan elegan itu diantara Imam Syafi'i. Belajar dari akhlak Nabi. Imam Syafi'i itu gini, satu kali satu muridnya datang bilang gini, ya Imam, orang itu di depan Anda kayak hormat, senyum saya kan, terus orang manggil ya Imam, Ustadz, kalau seorang gimana dan seterusnya, tapi di belakang Anda dia jelek-jelekin Anda. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah, berarti saya masih terhormat nih, wibawa saya katanya. Kok bisa berwibawa? Nah, karena orang itu tidak bisa menjelek-jelekan saya di depan saya, berarti saya berwibawa. Dia nggak mampu menjelekkan saya di depan saya, karena itu dia menjelek-jelekan saya di belakang saya. Itu tandanya Allah menjaga wibawa saya. Rasulullah berkata bahwa kenikmatan hidup laki-laki itu ada 4. 1. Kendaraan yang baik. 2. Rumah yang luas. 3. Tetangga yang baik. 4. Istri yang solehah. Kalau misalnya semua harus dipilih salah satu aja, maka itu harusnya adalah istri yang solehah. Kenapa? Anda boleh tidak punya tetangga yang baik, tapi istri yang solehah akan senantiasa menjadi teman baik Anda, teman setia Anda. Anda boleh jadi tidak punya rumah yang luas, tapi ketika Anda sudah punya istri yang solehah, maka rumahnya adalah istri Anda. Istri Anda lah yang menjadi rumah, karena rumah adalah state of mind yang sudah pernah saya sampaikan. Anda bisa jadi belum punya kendaraan yang baik, tapi istri yang baik akan bisa membuat Anda kemanapun dan Anda merasa sangat nyaman dan Anda merasa sangat aman. Kenapa? Karena semua sudah terkandung pada istri yang baik. Maka ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Sesungguhnya dunia itu hanya sebuah perhiasan saja, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang solehah. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat membedakan antara orang yang engkau cintai dan orang yang engkau benci?" Allah menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya jika aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadikan 2 tanda pada dirinya." Nabi Musa kembali bertanya, "Apakah kedua tanda itu ya Allah?" Allah menjawab, "Aku akan mengilhamkan kepadanya agar ia selalu berzikir kepadaku. Dan ketika ia selalu berzikir kepadaku, maka aku akan menyebutnya di kerajaan langit. Dan aku akan menahan dirinya dari lautan murkaku, agar ia tidak terjerumus ke dalam azab dan siksaku. Dan jika aku membenci seorang hamba, maka aku juga akan menjadikan 2 tanda kepada dirinya." Nabi Musa alaihissalam kembali bertanya, "Apakah tanda itu wahai Tuhanku?" Allah menjawab, "Aku akan melupakan seorang hamba itu untuk berzikir kepadaku, dan aku akan melepaskan ikatan antar dirinya dan jiwanya agar ia terjerumus ke dalam lautan murkaku, sehingga ia akan merasakan pedihnya siksaanku."
penyakit itu 90% berasal dari pikiran, 10%-nya lagi berasal dari pola makan. Nggak percaya? Coba deh ingat-ingat atau lihat orang gila. Mau makan apa aja, fisiknya tetap sehat. Itu karena pikirannya selalu happy dan nggak punya beban pikiran. Dan berikut ini beberapa daftar penyakit dengan pikiran negatif. Simak yuk. Yang ke-1, marah selama 5 menit akan menyebabkan tubuh kita mengalami depresi, imun kita menurun selama lebih kurang 6 jam. Oh no. Yang kedua, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Dan dari situlah berbagai macam penyakit bisa menghampiri kita, seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, atau stroke. Ketiga, jika kita sering sekali kebingungan, harus waspada ya, karena itu bisa menyebabkan gangguan tulang belakang bagian bawah. Keempat, jika kita sering membiarkan diri kita dengan rasa takut yang berlebihan, itu bisa mempengaruhi ginjal kita loh. Yang terakhir, poin yang kelima, jika kita suka sekali bernegatif thinking, maka kita akan dengan mudah bisa terkena penyakit dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Ada yang mengeluh begini, anak banyak, gaji kecil, rumah sepetak, tabungan sedikit, apa gua bakal gini-gini aja dengan hidup yang pas-pasan, dengan dunia yang bercandanya udah kelewatan. Bener juga sih bro, yang lu katakan di zaman sekarang ini. Tapi lu juga harus tahu, pekerjaan lu yang gajinya kecil dan melelahkan itu adalah impian para pengangguran. Anak lu yang banyak adalah impian para wanita yang belum memiliki anak. Rumah lu yang sempit dan sepetak itu adalah impian mereka yang belum memiliki rumah. Dan harta atau tabungan yang lu miliki saat ini, walaupun sedikit, adalah impian mereka yang sedang terlilit hutang. Maka bersyukurlah, bahkan dengan sendal jepit yang kita miliki. Karena apa? Karena di luar sana ada yang ingin mencoba memakainya, namun dia tidak memiliki kaki. Dan sekarang nikmat mana lagi yang kau dustakan? Belajarlah bersyukur, karena yang memiliki saat ini adalah mimpi banyak orang. Kalau kita menuruti kekurangan gak akan ada habisnya. Dan ingat, ini dunia, bukan surga. Saya berani tantang, orang yang berbakti kepada orang tua, dia tidak akan pernah sengsara hidupnya. Dan saya katakan kepada yang durhaka kepada orang tuanya, tidak ada dosa yang Allah sangat ingin menyegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia dibandingkan durhaka kepada kedua orang tua. Saya pernah kemarin dengar Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, beliau berkata ketika menjawab sebuah pertanyaan, wahai Syekh, orang tua saya berakhlak buruk kepada saya. Kata Syekh, lihat, orang Arab biasanya kalau marah kepada anaknya dia sebut himar, ya himar, wahai keledai. Maka kata Syekh, kalau seandainya engkau dimarahin orang tuamu, wahai himar, wahai keledai, maka ucapkan iya. Lisannya yang tajam, akhlaknya yang buruk dari orang tua kepada anaknya, itu urusan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu sebagai anak berbakti pada orang tua. Akhlak yang buruk orang tua kepada anaknya, itu urusannya kepada Allah. Tugasmu sebagai anak bakti pada orang tua. Hati-hati kalau mau bantu orang, karena banyak orang menganggap bantuan itu adalah kewajiban dan keharusan. Jadi di saat kita berhenti membantu mereka, kita akan dianggap jahat. Matahari minggu sore akan segera terbenam. Ayo lo, besok kerja lo. Ayo lo, siap-siap dapat masalah dari orang bermasalah lo. Tetap semangat. Ingat tujuan lo kerja apa? Untuk membantu orang-orang kaya mencapai tujuannya. Ayo lo. Tuhan, terserah padamu. Aku ikut maumu Tuhan. Ada orang yang berbicara bahwa ilmu ma'rifatullah itu harus dirahasiakan. Pertanyaan saya, apa yang harus dirahasiakan? Bukankah manusia sudah menyatu dengan ilmu ma'rifat bahkan sebelum ia dilahirkan? Apakah kalian tahu mengapa manusia lupa akan ilmu ma'rifat? Itu semua diakibatkan oleh pikiran, emosi, kebencian, dan penyakit-penyakit hati. Bukankah setiap manusia berhak dan berkewajiban untuk bermakrifat? Mengapa harus dirahasiakan? Apakah hanya karena takut tersesat, lalu kalian mencoba menutupi perkara yang seharusnya dibuka kepada setiap manusia? Berhati-hatilah, justru secara tidak langsung kalian yang mencoba menutupi
tanpa disadari telah tersesat dan menyesatkan orang lain. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Sebenarnya apa yang kalian dahulukan, beragama atau bertuhan? Ingatlah, yang beragama belum tentu bertuhan, tetapi yang bertuhan sudah pasti beragama. Agama itu jalan, bukan tujuan. Kalian ini aneh, tahu jalan tapi tidak tahu tujuan. Bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Kalau pekerjaan yang mendatangkan rezeki, semua orang yang sama pekerjaan tupoksinya mestinya sama uangnya. Tapi menurut keyakinan kita orang Islam, yang mendatangkan rezeki al-waqi'ah, kemudian duha, kemudian sedekah dan silaturahmi. Jadi ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, sholat duha. Suami pergi, anak sudah pergi sekolah, jam 8, ibu ambil wudhu, sholat duha 2 rakaat. Ada waktu, tambah 4. Masih cukup, 6. Masih luang, 8 rakaat. Sudah sholat duha, ibu minta doa. Ya Allah, Engkau yang ngatur rezeki suami saya. Kalau rezekinya masih di atas langit, turunkan. Kalau dalam tanah, munculkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Itu doa minta rezeki. Dan yang paling penting, berkahkan. Sudah itu ibu ambil HP, telepon, bang, gimana kabar? Alhamdulillah baru tiba di kantor. Ya bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan dalam sholat duhaku, insya Allah Allah akan bukakan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu langsung dikasih lihat itu semua temannya di kantor. Ini istri saya.